Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama ingin mendengar apa yang Yesus mau untuk kita di akhir daripada zaman ini. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-13. Nanti kita bisa belajar apa yang Yesus mau untuk kita lakukan, orang-orang percaya ini di akhir daripada akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Coba saya ulangi sekali lagi, tolong diperhatikan ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Harap kita tahu, kitab Ibrani itu memang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Ya, jadi bukan untuk jiwa-jiwa baru, bukan. Tapi orang yang sudah cukup mengenal, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penulis kitab Ibrani ini menuliskan dengan pewahyuan daripada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak suka kalau kita tuh hanya sekedar percaya sama Dia dengan tujuan nanti kalau mati masuk surga, hanya memperoleh keselamatan saja. Buktinya apa? Walaupun kita sudah terima Yesus, tapi kita masih ditinggal di dalam dunia ini. Karena apa? Kita masih punya tugas, yaitu menjadi saksi, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan ingin semua orang selamat. Nah, untuk itu kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan kehidupan Tuhan. Untuk apa? Supaya orang-orang di dunia di sekitar kita ini menjadi percaya pada Yesus dengan melihat kehidupan kita. Jadi Tuhan di sini tidak ingin kita ini hanya tetap jadi bayi saja, kecil saja yang hanya minum susu. Tapi kita harus makan makanan yang keras supaya kita dapat menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saya akan bacakan ya dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, kemudian Ibrani 6 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong diperhatikan. Ini yang Yesus mau untuk kita orang percaya. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Penulis Ibrani itu merasakan orang-orang percaya itu sudah merasa puas dengan selamat. Kalau mati masuk surga, tidak masuk neraka. Tetapi sudah tidak mau bertumbuh lagi. Kita lanjutkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, bukan belajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13 yang tadi sudah kita baca. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Cuma tahu, oh iya aku pernah dengar itu, tapi tidak paham. Tahu itu belum mengerti. Lebih dari mengerti adalah memahami. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lanjutkan dengan Ibrani 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari
dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jangan salah ya, Tuhan tidak ingin kita ini melepaskan asas-asas dasar. Tuhan tidak ingin kita ini meninggalkan lalu kita, wah itu melupakan saja. Tidak. Ibarat gedung. Ini adalah fondasi asas-asas dasar itu. Tanpa fondasi, gedung di atasnya akan roboh, hancur. Jadi masih, cuma jangan berhenti di fondasi. Kita harus membangun, memperbaiki, terus-menerus ke atas. So, kalau kita berhenti, rutinitas, kita akan jadi lamban. Dan yang pasti, kita tidak bisa jadi saksi yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan jadi saksi yang mempermalukan Tuhan. Bahkan ada lagi yang lebih fatal. Kita lanjutkan. Sebab, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Jadi jelas sekali kitab Ibrani ini secara umum diperlukan bagi orang yang sudah mengenal, sudah tahu kebenaran, tetapi mandek. Kalau cuma mandek tetap percaya Yesus masih mendingan. Tapi kalau murtad, bahkan menghasilkan semak duri, itu bukan apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Ya, ayo kita belajar bagaimana kita ini bukan cuma tahu, bukan cuma sekedar mengerti, tetapi memahami ajaran tentang kebenaran yang Tuhan Yesus maksudkan. Ya, yang pertama, kita harus meninggalkan asas-asas pertama dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Perhatikan ya, meninggalkan asas-asas yang pertama ini, seperti soal pembaptisan, penumpangan tangan, itu bukan berarti melupakan lalu tidak memakai itu, sama sekali tidak. Jadi di sini kita harus tahu ya, ini bukan meniadakan atau menghapus yang lama. Firman Tuhan itu utuh, gedung itu utuh. Dari saat menggali tanah, memasang fondasi yang nggak kelihatan, kemudian semakin ke atas, bahkan sampai finishingnya dan sebagainya, itu satu kesatuan yang utuh. Demikian juga dengan Alkitab, perjanjian lama, surat-surat Musa, ya itu diajarkan masalah berbagai macam makanan halal, haram, bahkan orang yang berbuat begini harus dibunuh dan sebagainya. Itu jangan dihapus, itu fondasi. Cuma jangan berhenti di fondasi. Kita harus meningkat, harus menjadi seperti apa yang Yesus mau, ya. Nah, jadi firman Tuhan itu utuh, merupakan satu kesatuan yang merupakan rangkaian yang indah. Dari fondasi sampai atapnya itu semua rangkaian yang indah yang harus dipahami dengan bimbingan Roh Kudus sehingga semua ini dapat menjadi seperti apa yang Yesus maksudkan. Oke? Yang kedua, Yesus sendiri di dalam Matius 5, yuk kita buka. Ayatnya semua dari ayat 17 sampai 48. Tapi kita baca beberapa ayat saja. Mengatakan hal yang sama. Injil Matius pasal yang kelima. Mulai ayat yang ke-17. Beberapa ayat saja. Untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani.
ayat 17 ya dari Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kalau orang meniadakan itu, jadi cuma pegang itu saja, melakukan itu saja, sudah rutin, aku yakin sudah memperoleh keselamatan. Ya selamat, tapi nanti kedudukannya di sorga itu sangat rendah. Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin kita berfungsi semakin lama semakin tinggi, sehingga dapat menyenangkan hati Yesus dan program penyelamatan seluruh muka bumi dapat terjadi. Jadi ada banyak contoh-contoh, misalnya yang kita baca ya dari Matius 5 ini, satu bagian saja, ayat 17 dan 18. Sudah kita baca, satu lagi ayat 43 dan ayat 44 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi fondasinya dulu dalam Taurat Musa, kita ini harus mengasihi sesama. Tapi kalau musuh bahkan dibunuh dan sebagainya. Loh, kenapa demikian? Waktu itu orang Israel masih sebagai baru keluar dari perbudakan Mesir, jadi belum mengerti apa-apa. Ngertinya hanya pendidikan yang ringan-ringan saja. Jadi kalau perlu dikerasi, dipukul, seperti orang tua merotan anaknya, seperti guru memukul muridnya yang bandel dan sebagainya, ya. Jadi Yesus tidak meniadakan itu. Itu dasar. Tetapi Yesus ingin sekarang ini bukan lagi mengasihi cuma sesama, tetapi musuh pun harus dikasihi. Kasihilah musuhku. Kasih semua orang yang menganiaya kamu. Jelas ya? Jadi meninggalkan asas-asas dan masuk perkembangan selanjutnya bukan meninggalkan yang lama, tetapi pegang itu fondasi, membangun di atasnya bangunan yang baru, memahami semua perkembangannya. Jadi penulis Ibrani mengatakan tinggalkan asas-asas dasar, itu bukan berarti melupakan. Tapi ayo jangan cuma di situ saja, bertumbuh. Jangan cuma tahu, tapi mengerti, bahkan memahami dan melakukan. Itu yang Yesus mau. Oke ya. Jadi di sini kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita ini bertumbuh. Jangan berhenti, jangan menjadi orang-orang yang rutinitas saja. Jadi ingat, jangan melupakan, jangan ditiadakan. Aku tidak meniadakan hukum Taurat satu titik pun, tapi menggenapinya. Jelas ya? Jadi kita ini harus meninggalkan asas-asas pertama, masuk perkembangan selanjutnya. Juga kita tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya seperti yang Yesus ajarkan. Sekarang kita akan belajar dari Yesus. Kita buka Injil Lukas pasal 17. Kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Suatu ayat, suatu perikop yang sudah sering kita dengar, tapi seringkali hanya kita baca permukaannya saja. Ya, kita tangkap hanya sekedar permukaannya saja, sehingga kita tidak bisa bertumbuh.
Kita akan belajar dari seseorang yang sama sekali tidak dianggap oleh dunia, dianggap remeh, tapi ternyata dipuji oleh Yesus, bahkan dikagumi, dan Yesus ingin kita menjadi seperti dia. Ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, judul perikopnya apa? Ke-10 orang kusta. Pasti sudah dengar ya. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ingat, Yesus ke Yerusalem mau apa? Mau mati, mau disiksa, mau disalib. Tetapi walaupun menuju ke satu tempat yang seperti itu, Yesus tetap berfungsi. Tetap melakukan tugasnya. Itu yang Tuhan ingin. Sesusah apapun kita dalam dunia, dalam kondisi seperti sekarang ini, Tuhan minta kita tetap berfungsi. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Perhatikan, ada orang kusta. Mereka berdiri dari jauh, ya, nggak berani mendekat. Kenapa? Karena hukumnya seperti itu. Ingat waktu itu masih berpegang pada Taurat. Perjanjian baru belum ada. Yesus baru datang sebagai manusia, belum melakukan tugas total termasuk disalib. Mereka berdiri jauh karena di dalam kitab Imamat, ya, pasal yang ke-13 panjang sekali, Imamat 13 ya, itu jelas sekali diajarkan, nanti baca sendiri ya, bahwa orang kusta itu harus diasingkan. Kemudian kalau ada orang dekat itu najis, supaya orang itu tidak mendekat. Nanti kalau sembuh itu datang ke imam, bawa persembahannya ini baca sendiri nanti dalam kitab Imamat. Ya, rumit sekali. Dalam kitab Imamat, Taurat Musa, dan itu dipegang oleh orang-orang Israel. Orang-orang yang sangat menghormati Taurat Musa, mengagumi Musa. Jadi, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem itu menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea. Dan di sana ada satu tempat terasing di mana ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Nah, coba perhatikan. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Ini suatu keajaiban. Karena harusnya gimana? Dia nggak berani mendekat. Jelas nggak berani mendekat. Yang kedua, Yesus Guru. Teriaknya gimana harusnya? Najis. Mereka menjauh dan tidak hanya bilang najis. Kau pergi, nggak boleh dekat sama aku kusta. Tapi ini berteriaknya gimana? Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini satu keajaiban waktu itu. Dari 10 orang ini ternyata ada 1 orang yang paling dianggap rendah, orang Samaria, tetapi memiliki kerinduan seperti pemungut cukai yang hidupnya nggak bener, bergaul sama orang berdosa, senang bergelimang uang, tapi begitu dipanggil oleh Yesus, ikut loh, aku langsung ikut. Karena ada satu kerinduan, Mesias sudah datang. Bisa ditangkap? Adakah kita punya kerinduan? Saat ini kita masih tinggal di dunia. Kita percaya Yesus? Kita percaya Yesus enggak? Amin ya. Percaya kalau suatu saat Tuhan panggil kita masuk surga? Amin ya. Tapi kita masih tinggal di dunia ya. Punya enggak kerinduan seperti orang Samaria ini ketemu Mesias? Mesias yang akan datang kedua kalinya. Punya kerinduan enggak? Kita masih tinggal di dunia. Kita masih kena hukum-hukum dunia, betul? Betul ya? Kita masih ketentuan dunia. Kita harus begini, harus begitu.
Aturan Taurat begini, aturan gereja begitu. Itu nggak salah, itu nggak perlu ditinggalkan. Tetapi Tuhan ingin kita meningkat. Jangan cuma najis. Jangan dekat-dekat. Menurut hukum Taurat dalam kitab Imamat, Musa mengatakan orang najis harus diasingkan tersendiri. Najis. Terus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali seperti itu. Yesus juga ingin menyelamatkan orang kusta ini. Di sini kita melihat ya. Saya ulangi. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi nggak berani mendekat. Dan seharusnya mereka berteriak najis. Tapi apa yang mereka teriakkan? Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang ini yang berteriak ini itu orang Samaria. Dan dia tahu yang Yesus kehendaki itu bukan ini, bukan itu. Tapi apa? Pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus tidak meniadakan persembahan. Yesus tidak meniadakan asas-asas. Tetapi ayo kita maju bertumbuh di dalam perkembangan yang lebih dalam lagi. Yesus nggak mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Kata najis itu ya perlu untuk menyingkirkan orang-orang yang datang kalau bukan Yesus. Kalau orangnya ada orang rombongan datang, anak-anak datang, najis, kami najis, pergi. Itu tetap. Supaya jangan lari. Tapi kalau seseorang punya kepekaan bahwa Mesias sedang datang, dan dari 10 orang ini ada satu yang memiliki kerinduan, seperti waktu Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan. Semua orang datang mengurumuni Yesus. Apa yang dilakukan? Pengen apa? Pengen menjamah. Tapi ada satu orang perempuan yang memiliki kerinduan. Dia tidak ingin megang jubahnya Yesus di atas, atau kepeluk kepala atau rambutnya, atau tangannya, gandeng, enggak. Asal ku jamah saja, jumbai, ujungnya yang paling. Dia merangkak, karena jalan nggak bisa, kan ada pria-pria yang di sekitar Yesus. Dia merangkak, mungkin diinjek-injek sama orang-orang, ya terus maju sampai bisa menjamah. Bek! Aku yakin, asal ku jamah, aku Nah, orang seperti itu yang mau maju, dia sudah 12 tahun sakit pendarahan. Apa yang terjadi? Yesus heran. Siapa yang menjamah aku? Ada kuasa yang keluar. Mau nggak? Saat kita tinggal di dalam dunia yang berat seperti sekarang ini, COVID-19 yang tidak tahu kapan akan selesai, bahkan mungkin lebih berat lagi. Mau nggak kita menjamah jubah-jubahnya? Atau seperti orang-orang banyak yang hanya berkerumun untuk apa? Hanya mendapat kesembuhan apa, lalu pergi lagi? Bukan itu. Tinggalkan asas-asas pertama. Ayo maju dalam pemahaman selanjutnya. Ya, nah, karena orang ini berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan sedangkan yang diinginkan oleh Yesus apa? Belas. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus menjawab, ayat 14. Lalu ia memandang mereka. Kata-kata memandang di sini itu persis dengan beberapa ayat yang lain, itu bukan cuma sekedar melihat sepintas. Yesus mandang. Kan ada 10 orang kusta itu dari jauh. Yesus mandang. Wah, hanya ada satu luar biasa ini. Hatinya menantikan aku, merindukan kebenaran. Yesus memandang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada setiap kali Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, terjadi mujizat. Dan ini benar terjadi mujizat. Yesus tahu benar. Tapi Yesus itu, ini satu hal yang perlu Anda ketahui. Yang berseru ini, yang melanggar, bukan melanggar, meniadakan
Bukan meniadakan tapi menggenapi firman, bahkan meninggalkan asas-asas pertama. Perempuan itu cuma satu. Kenapa nggak cuma satu ini yang disembuhkan? Yesus itu mengasihi semua. Yesus mengasihi seluruh dunia. Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita kalau mati masih masuk surga. Tapi Yesus juga ingin orang-orang di luar sana, tetangga-tetangga kita, orang sekota kita, orang sebangsa kita, orang seluruh dunia, semua selamat. Makanya Yesus mengatakan begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada. Ini luar biasa loh. Waktu itu orang itu sudah sembuh belum Markus itu? Belum. Tapi syarat dari Taurat Imamat, kalau sudah sembuh, perlihatkan dirimu kepada imam. Setelah imam menyatakan kamu benar-benar tahir, waktu sekian hari gini gitu, bapak persembahan, baru dia boleh masuk ke tempat umum. Tapi Yesus bilang langsung, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kata-kata yang penuh kuasa yang menyembuhkan siapa? Menyembuhkan siapa? Ya 10 orang kusta ini. Bukan cuma satu yang benar. Jadi satu orang yang benar dalam satu kelompok kesatuan, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, Yesus hadir. Kalau Yesus hadir akan menyelamatkan semua. Jelas sekali. Ya. Ayat berikutnya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Yesus, orang itu ya, dari 10 ini ada satu yang teriaknya nggak najis. Mungkin yang lain, ayo kita bilang najis-najis. Karena kalau nggak nanti imam-imam kepala marah. Ya. Tapi orang ini bilang, aku percaya itu Mesias. Itu Yesus. Itu juru selamat. Dia berkuasa. Yesus, kasihani kami. Semua kebawa selamat. Yesus bilang, pergi perlihatkan. Berarti kan kamu tuh udah sembuh. Pergilah sana untuk memenuhi aturan Taurat. Mereka semua pergi. Mungkin sambil itu, aku masih kusta ya. Tapi saat mereka melangkah dengan iman, apa yang terjadi? Ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, setelah berjalan, mereka melangkah di dalam iman, percaya kata-kata Yesus, mulai terjadi mujizat. Kusta itu penyakit yang tidak sembuh. Tapi oleh Yesus tidak ada yang mustahil. Kita mungkin sekarang seluruh dunia banyak menghadapi masalah yang berat yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Kapan COVID-19 selesai? Banyak bilang nggak mungkin. Tapi bagi Yesus mungkin nggak. Diperlukan orang-orang Samaria yang seperti ini, yang punya iman. Diperlukan Matius, Sakeus, orang yang bergelimang dalam dosa, tapi rindu memiliki Yesus. Saat kita rindu pada Yesus, kita maju bertumbuh di dalam kebenaran. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Ini yang sembuh berapa orang? 10 semua. Yang lain, ya sembuh. Langsung mereka pergi ke imam untuk melakukan hukum Taurat. Tapi yang satu ini gimana? Kembali pada Yesus. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia udah tinggalkan asas-asas pertama. Dia tinggalkan hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, tapi dia menggenapi lanjutnya. Ini Mesias sudah datang. Kalau Mesias datang, semua selesai. Lalu tersungkur di depan ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang yang tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang dunia. Mungkin dia miskin.
Mungkin dia bodoh, mungkin apa, tapi dia memiliki satu kerinduan. Dan mau meninggalkan asas-asas pertama. Meninggalkan rutinitas, maju bertumbuh ke depan. Jangan cuma itu saja. Itu yang Yesus mau. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu kan? 10 itu tahir. Tahu nggak? Ya tahulah, karena dia yang menyembuhkan. Di manakah yang 9 orang itu? Ini pertanyaan Yesus sampai sekarang. Kita orang-orang sudah percaya, sudah mendapat keselamatan kan? Kita termasuk yang 9 atau yang 1? Mungkin kita ini termasuk yang 9. Hanya gitu-gitu saja. Loh, kalau menurut hukum Taurat nggak salah. Tadi mungkin dia mau berteriak najis. Dan saat disuruh pergi mereka pergi. Mungkin yang 9 itu langsung cari persembahan yang diwajibkan hukum Taurat. Bawa burung merpati, burung tekukur atau apalah syarat-syaratnya itu. Mungkin begini, begitu, begini. Mungkin mereka sembelih itu. Itu salah nggak? Nggak salah. Tapi tidak seperti apa yang Yesus mau. Genapi hukum Taurat. Jangan diadakan. Tinggalkan asas-asas pertama. Tapi kita maju pada perkembangan yang seutuhnya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Samaria itu dianggap orang asing. Padahal mereka itu bukan orang asing. Mereka itu siapa? Orang Samaria ini siapa? Saudara sendiri 10 suku. Kan waktu kerajaan Israel di bawah Saul satu kesatuan, Daud satu kesatuan, Salomo satu kesatuan. Tapi begitu anaknya Salomo, Rehabeam dan Yeroboam terpisah. Nah, yang 10 suku ini orang Samaria, yang 2 suku yang jadi Yehuda. Tapi dianggap orang asing, najis kalau kita bersama mereka. Buat Yesus tidak ada kata najis. Semua manusia dia kasihi. Dan yang dia inginkan apa? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Kita mau memuliakan Allah? Berfungsilah sebagai saksi. Tinggalkan asas-asas pertama. Dan ayo kita bertumbuh di dalam kebenaran. Maju lebih jauh supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Allah. Ya, jadi kerinduan Yesus sekarang adalah tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Jadi jangan rutin, jangan cuma gitu-gitu aja, mati masuk surga hanya untuk diri sendiri, gak peduli sama orang lain. Lah ngurusin diri sendiri aja susah, kok mikirin orang lain. Kalau kita bisa mengikuti apa maunya Yesus, bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Sekali lagi, bukan meniadakan. Kita ini akan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita adalah yang 9 itu. Tetapi kalau kita mau meresponi firman Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus dalam kisah 10 orang kusta ini, Tuhan akan menyembuhkan kita, akan mempermuliakan kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan, ya. Jadi tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita akan dimuliakan untuk mempermuliakan Tuhan, karena kita ini saksi. Kalau saksi itu pasti dilengkapi, betul nggak? Dilengkapi secara apa? Rohani, apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Semua dilengkapi. Materi, apapun pasti dilengkapi. Kesehatan. Biar orang-orang di sekitar kita tetap adil, setia, rendah hati. Seperti Yesus, belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan jadi kita lemah lembut, rendah hati, kita diberkati oleh Tuhan, kita kemana-mana akan orang-orang tertarik. Kok bisa begitu, gimana? Ya karena kami percaya Yesus, orang-orang akan berbondong-bondong seperti jemaat mula-mula, bahkan lebih. Mereka akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah
bukan menyembuhkan. Tapi di sini soteria itu bukan cuma selamat tapi juga menang. Ya, jadi lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma selamat mati masuk surga, tapi engkau akan jadi saksiku di mana-mana. Sebagai ayat penutup, sekedar kita lihat, yuk kita buka Lukas 18 ayat 9 sampai 14 sebagai satu contoh bahwa penekanan Yesus itu selalu seperti itu. Meninggalkan asas-asas pertama. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini untuk menegaskan, ya. Ini kelanjutan dari tadi yang kita baca di dalam Lukas. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Mungkin kita juga termasuk kelompok ini, orang yang menganggap paling benar dan menyalahkan orang lain. Stop itu ya. Kita semua adalah orang yang bersalah. Kita ini bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan. Karena apa? Karena pengen benar dan berusaha untuk benar, meninggalkan asas-asas pertama, maju dalam pertumbuhan selanjutnya, tidak meniadakan tapi menggenapi hukum-hukum Taurat. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, bagus nggak? Dua-duanya bagus. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Memang dibuat ekstrim. Farisi itu pendeta lah yang di dalam bait Allah. Pemungut cukai itu bergelimang dosa, bergaul dengan orang berdosa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Berdoa bagus enggak? Dalam hatinya lagi, ya tak? Bukan macam-macam, dia dalam hati. Berarti di dalam hatinya itu dia berdoa kepada Bapa. Kan kalau Yesus ngajar kalau doa gimana? Masuk pintu, tutup, berdoalah kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Orang ini hatinya tersembunyi. Dia berbicara kepada Bapa, tapi berdirinya di mana? Bukan dalam pintu, tapi di mana? Di perempatan jalan, di tempat ditonton orang banyak. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Betul nggak mengucap syukur? Betul nggak mengucap syukur? Aku tidak sama seperti orang lain. Nah, ini udah salah. Bukan perampok. Betul nggak bukan perampok? Bukan orang lalim. Bukan pecina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini nuding. Nah, ini kembali salah. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Betul nggak berpuasa? Perintah Tuhan bukan? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Betul nggak? Betul, itu betul. Nggak salah, jangan ditiadakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke atas. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, apa yang diminta? Kasihanilah aku orang berdosa ini. Minta belas kasihan. Kayak orang kusta yang satu tadi. Guru, kasihanilah kami. Padahal dikehendaki Yesus itu adalah belas kasihan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Yang itu Farisi itu tidak. Walaupun kelihatannya dia itu melayani Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan memberkati. Adalah satu kerinduan bagi kita untuk kita bertumbuh dan menyenangkan hati Yesus. Betul? Yuk kita masuk di dalam doa. Kita renungkan sejenak apa yang sama-sama telah kita pelajari. Apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan pada saat-saat hari ini.
Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami akui Tuhan, kamilah 9 orang kusta yang terikat oleh aturan-aturan lama. Namun kami boleh bersyukur bahwa Engkau juga telah mengirimkan orang-orang yang nampaknya rendah tidak berarti, namun benar-benar mau maju dan bertumbuh, memiliki satu kerinduan untuk datang padamu. Tolonglah kami Bapa untuk tetap melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini, melakukan semua apa yang dilakukan menurut tuntutan daripada firman Tuhan, termasuk persembahan dan sebagainya. Namun Bapa, kami mau maju, bertumbuh, semakin lama semakin luar biasa untuk berkembang. Tidak hanya mengetahui, tapi kami mengerti dan memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan kami senantiasa merindukan Engkau Tuhan Yesus, karena saat Engkau berbelas kasihan, mujizat terjadi. Dunia saat ini memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi seperti orang Samaria, orang asing yang tidak dianggap itu. Pakailah kami Tuhan seperti pemungut cukai, seperti Matius, seperti Sakius, seperti Nikodemus yang mau dengan segala kerendahan hati datang menghampiri Engkau untuk bertumbuh di dalam kebenaran dan berfungsi. Engkau akan berkata pada kami, pergilah, berdirilah. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan iman kita, dan Tuhan akan memberikan keselamatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami pahami, untuk kita renungkan siang dan malam, dan kami terapkan di dalam kehidupan. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dimanapun Kau menempatkan kami. Kami adalah saksi-saksi-Mu, saksi yang mempermuliakan nama-Mu, dan kemuliaan itu hanya kami peroleh daripada-Mu sebagai perlengkapan yang Kau berikan pada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudahi ibadah kami tutup ibadah kami. Dan Bapa di sorga, sebelum kami tutup semuanya ini, kami mohon berkat-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat, terimalah rahmat, berkat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal, Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak terjangkau, tapi Bapa itu turun dalam Yesus Allah Anak, bukan cuma menebus kami, tapi juga membereskan semua persoalan dan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat menjadi saksi-Mu, memahami setiap kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan dan membawa seluruh dunia itu datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.